Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kali ini saya akan menyampaikan terkait tugas komunikasi pemerintah dan kelompok masyarakat sipil yang berjudul Strategi Komunikasi Krisis Pemprov DKI Jakarta dalam Perspektif Situasional Krisis Communication Theory. Pada presentasi ini saya akan membahas bagaimana pemerintah Pemprov DKI Jakarta membangun strategi komunikasi dalam menghadapi berbagai krisis publik yang berkembang di tengah masyarakat dalam era digital dan keterbukaan informasi saat ini. Ini sebuah krisis tidak hanya berhenti pada persoalan administratif atau teknis, tetapi dapat berkembang menjadi krisis legitimasi politik apabila pemerintah gagal mengelola komunikasi secara tepat. Maka komunikasi krisis akan menjadi sangat penting karena masyarakat modern menilai pemerintah bukan hanya dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari bagaimana pemerintah menjelaskan, merespon, dan menunjukkan empati terhadap persoalan publik. Oleh sebab itu, teori SCT ini digunakan sebagai alat analisis memahami bagaimana strategi komunikasi pemerintah dibangun berdasarkan tingkat tanggung jawab yang dipersepsikan masyarakat. Kemudian landasan teori SCT, kerangka analisis hubungan atribusi tanggung jawab, krisis, dan ancaman reputasi organisasi. Nah, slide ini juga akan menjelaskan dan cara dasar teoritis yang digunakan dalam penelitian atau analisis ini, yaitu SCCT yang dikembangkan oleh Timothy Shanks. SCT ini berangkat dari pemikiran bahwa setiap krisis akan memunculkan proses atribusi publik, artinya masyarakat akan selalu mencari pihak yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap suatu masalah. Dalam konteks pemerintah, atribusi tersebut sangat menentukan tingkat kepercayaan publik. Maka semakin besar masyarakat menyalahkan pemerintah, maka ancaman terhadap reputasi dan legitimasi politik juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menyelesaikan masalah secara teknis, tetapi juga harus mampu mengelola persepsi publik melalui strategi komunikasi yang tepat. Mengapa menggunakan SCT? Ada atribusi tanggung jawab dan juga panduan respon teruji. Itu dua alasan mengapa teori SCT digunakan dalam menganalisis komunikasi krisis Pemprov DKI Jakarta. Pertama adalah aspek atribusi tanggung jawab. Dalam teori ini dijelaskan bahwa masyarakat akan menilai apakah suatu krisis terjadi karena faktor luar, kesalahan teknis, atau kelalaian pemerintah. Penilaian tersebut mempengaruhi tingkat kemarahan publik terhadap pemerintah. Misalnya jika masyarakat menilai pemerintah lalai dalam mengatasi polusi udara atau banjir, nanti akan dijelaskan, maka kemarahan publik akan jauh lebih besar dibanding apabila masyarakat menganggap krisis tersebut murni akibat faktor alam. Yang kedua, SCCT menyediakan panduan respon yang berbasis pengalaman empiris dalam penelitian komunikasi krisis. Teori ini membantu pemerintah menentukan strategi komunikasi yang paling sesuai dengan karakter krisis yang dihadapi. Nah, hal ini penting karena kesalahan memilih strategi komunikasi justru dapat memperburuk situasi. Ketika masyarakat menginginkan solusi konkret, tetapi pemerintah justru defensif, maka kepercayaan publik akan semakin menurun. Kemudian ada 3 klaster ya krisis utama SCCT. Yang pertama klaster korban, klaster kecelakaan, dan klaster kesengajaan. Nah, dalam teori SCCT terdapat 3 kategori ini. Yang pertama adalah victim cluster atau klaster korban. Nah, pada kategori ini organisasi atau pemerintah dianggap juga sebagai korban dan situasi yang terjadi. Contohnya seperti bencana alam atau penyebaran hoax. Nah,
Karena pemerintah tidak dianggap bersalah, tingkat ancaman reputasinya pun relatif rendah. Yang kedua adalah accidental cluster atau cluster kecelakaan. Dalam kondisi ini masyarakat melihat adanya kesalahan pemerintah tapi sifatnya tidak disengaja, misalnya gangguan sistem pelayanan atau kesalahan teknis yang sulit diprediksi. Ketiga adalah preventable cluster atau cluster kesengajaan. Ini merupakan kategori paling berat karena masyarakat menganggap pemerintah sebenarnya bisa mencegah krisis tersebut tetapi gagal akibat kelalaian atau lemahnya pengawasan atau buruknya kebijakan. Nah, dalam konteks Jakarta, banyak persoalan publik cenderung masuk ke kategori preventable karena ekspektasi masyarakat perkotaan itu sangat besar terhadap pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta. Kemudian pilihan respon strategis ada 4 hal. Yang pertama denial, diminish, rebuild, dan bolster ya. Nah, strategi pertama itu denial atau penolakan. Pemerintah menyangkal adanya krisis atau menolak tuduhan yang diarahkan kepadanya. Strategi ini cukup berisiko karena dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap keresahan masyarakat. Yang kedua adalah diminish atau minimalisasi. Pemerintah mencoba menjelaskan bahwa krisis tidak sepenuhnya berada dalam kendali mereka atau dampaknya tidak sebesar yang dipersepsikan publik. Yang ketiga yaitu rebuild, yaitu strategi pemulihan. Ketika pemerintah mulai mengambil tanggung jawab, meminta maaf, dan melakukan tindakan aksi nyata ke lapangan misalnya. Keempat, bolster atau penguatan citra positif. Ya. Pemerintah mengingatkan publik mengenai capaian atau kontribusi positif yang pernah dilakukan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Nah, dalam praktik komunikasi politik modern, strategi rebuild seringkali menjadi pendekatan paling efektif karena masyarakat saat ini lebih menghargai tindakan nyata dibanding sekedar retorika. Kemudian kasus krisis DKI Jakarta ada beberapa. Yang pertama krisis polusi udara Jakarta ya. Di sini Pemprov menggunakan respon diminish ke rebuild, yaitu kasus polusi udara Jakarta menunjukkan bagaimana krisis lingkungan dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan publik. Pada tahap awal ya, pemerintah menggunakan pendekatan diminish dengan menjelaskan bahwa polusi dipengaruhi faktor cuaca, arah angin, dan musim kemarau yang panjang ya. Namun masyarakat memandang persoalan tersebut sebagai bentuk lemahnya pengawasan pemerintahan terhadap industri dan keadaan bermotor. Akibatnya publik mulai menganggap pemerintah terlalu defensif dan tidak cukup serius dalam menangani persoalan kesehatan masyarakat. Dalam komunikasi politik, persepsi defensif seperti ini dapat memperburuk citra pemerintah. Nah, karena tekanan publik semakin besar, pemerintah akhirnya berpindah ke strategi rebuild atau langkah seperti penerapan WFH ASN, razia emisi kendaraan, ganjil genap misalkan, dan hal-hal lain ya. Dan pengawasan industri menjadi simbol bahwa pemerintah mulai menunjukkan tindakan konkret. Nah, kasus ini memperlihatkan bahwa masyarakat urban cenderung lebih percaya pada aksi nyata dibanding penjelasan administratif semata. Kemudian kasus polemik data KJP dan KJMU. Nah, strategi rebuild dan bolster ini memakai Pemprov DKI Jakarta. Polemik KJP dan KJMU ini menjadi contoh bagaimana kebijakan sosial dapat memicu krisis komunikasi apabila tidak dijelaskan secara transparan kepada masyarakat. Nah, banyak masyarakat merasa sedih ketika ada pencoretan di bantuan KJP dan KJMU dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai. Akibatnya muncul persepsi bahwa pemerintah tidak memahami kondisi ekonomi masyarakat kecil. Nah, dalam konteks politik,
bantuan pendidikan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga menyangkut sensitivitas sosial dan rasa keadilan masyarakat. Nah, karena itu pemerintah menggunakan strategi rebuild dengan memperbaiki sistem validasi dan serta membuka ruang klarifikasi kepada publik. Ya, pemerintah juga menggunakan strategi bolster dengan menegaskan bahwa komitmen terhadap pendidikan tetap tinggi dan anggaran bantuan tidak dikurangi. Bahkan di tahun 2026, peningkatan jumlah penerima KJP dan KJMU sampai di angka 707.654 dan KJMU kurang lebih di 33.000. Kemudian mitigasi banjir musiman. DKI Jakarta menyeimbangkan antara bencana alam, viktim, dan tata kelola preventable. Nah, lewat komunikasi real time via aplikasi Jaki dan kesigapan tanggap darurat dari pasukan Orange, Pemprov berhasil memposisikan diri sebagai pelindung dengan cara bolster dan rebuild. Nah, pendekatan taktis ini menggeser persepsi dari tuduhan kelalaian birokrasi menjadi apresiasi kesigapan bencana. Kemudian metrik analisis krisis DKI Jakarta saat ini menunjukkan perbandingan efektivitas strategi komunikasi yang digunakan oleh Pemprov dalam beberapa kasus krisis. Nah, kasus polusi udara dinilai cukup efektif ya setelah pemerintah beralih dari pendekatan defensif menuju tindakan nyata, sedangkan polemik KJP-KJMU relatif lebih cepat meredaknya karena pemerintah segera melakukan klarifikasi, pembenahan kebijakan, dan penambahan kuota. Nah, sementara itu kasus banjir lebih mudah diterima masyarakat karena publik memahami adanya faktor alam yang berada di luar kontrol penuh pemerintah. Nah, metrik ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi krisis sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah membaca persepsi publik dan menyesuaikan strategi komunikasi dengan tingkat tanggung jawab krisis. Nah, efektivitas respon komunikasi. Strategi rebuild memberikan persentase pemulihan kepercayaan politik tertinggi karena dalam rebuild menjadi pendekatan paling efektif dalam memulihkan kepercayaan masyarakat dengan angka 88% ya, kemudian booster 65%, diminis 42%, dental 15%. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa komunikasi krisis merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah tidak hanya dituntut mampu membuat kebijakan, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi yang transparan, cepat, dan empatik. Melalui perspektif SCCT tadi, kita dapat memahami bahwa keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi krisis sangat dipengaruhi oleh kemampuan membaca persepsi publik dan memilih strategi komunikasi yang sesuai dengan tingkat tanggung jawab krisis yang dihadapi. Sekian, terima kasih presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.